Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Nah, jadi di sini aku ada tugas video buat ujian tengah semester. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Fitriana Nurwanita dengan NIM 223141157 dari kelas 5E PGMI. Oke, di sini aku akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul tujuan dan manfaat pembelajaran IPS. Nah, di dalamnya itu ada beberapa materi, yaitu yang pertama pengertian IPS, yang kedua tujuan IPS, yang ketiga manfaat IPS, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja kita mulai. Materi yang pertama yaitu pengertian IPS. Nah, IPS dalam arti sederhana dapat didefinisikan sebagai perpaduan dari berbagai bagian konsep atau materi yang di dalamnya memuat ilmu-ilmu sosial yang disusun untuk kepentingan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah. IPS dalam pendidikan merupakan suatu konsep pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial dalam rangka membentuk dan mengembangkan pribadi warga negara yang baik. Dan juga IPS merupakan bagian dari wacana kurikulum dan sistem pendidikan di Indonesia dan program pendidikan sosial pada jalur pendidikan sekolah. Materi selanjutnya yaitu tujuan IPS. Pendidikan IPS memiliki tujuan untuk mendidik dan memberikan bekal dasar agar bisa mengembangkan diri sesuai kemampuan, minat, dan bakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut Hasan, tujuan pendidikan IPS terbagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, pengembangan kemampuan intelektual sebanyak siswa, yang kedua, mengembangkan keterampilan dan rasa tanggung jawab, dan yang ketiga, perkembangan siswa sebagai pribadi. Nah, tujuan yang pertama ini berfokus pada pengembangan keterampilan intelektual siswa yang berkaitan dengan diri dan minat ilmiahnya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Hal ini didasarkan pada pengembangan diri siswa dan kemaslahatan masyarakat. Dan yang ketiga, perkembangan siswa sebagai pribadi. Tujuan ini berfokus pada pengembangan pribadi siswa dan bermanfaat bagi masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat IPS. Ilmu pengetahuan sosial merupakan penggabungan yang menyederhanakan berbagai ilmu sosial lainnya, sehingga diajarkan sebagai mata pelajaran. IPS dipelajari lebih mendalam berdasarkan cabang-cabangnya seperti hukum, geografi, sosial, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa manfaat dalam mempelajari ilmu pengetahuan sosial, yaitu yang pertama, membantu memahami cara berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, memahami individu untuk hidup dalam suatu komunitas. Yang ketiga, mendukung penguatan nilai-nilai agama dalam konteks sosial. Yang keempat, memfasilitasi pengenalan, pembelajaran, dan pengembangan solusi untuk masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Yang kelima, membantu individu dalam berkomunikasi. Yang keenam, memberikan kesadaran, sikap positif, dan keterampilan. Yang ketujuh, menyadarkan kita bahwa sebagai manusia kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Yang kedelapan, mendorong rasa syukur atas kehidupan yang dijalani saat ini. Yang kesembilan, membantu dalam pengelolaan kebutuhan dasar masyarakat. Dan yang terakhir, melatih individu untuk mengembangkan kepedulian sosial. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pendidikan IPS bertujuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sosial untuk membentuk warga negara yang baik. Hal ini membantu siswa peka terhadap masalah sosial dan mampu mencari solusi. Manfaatnya yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan mengatasi isu-isu di masyarakat. Halo guys, sebelum saya tutup, saya ada pantun nih. Jalan kaki ke perapatan, perginya buat beli bakwan. Maafkan semua kekurangan karena kesempurnaan lagunya Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.